Pada malam hari ini jamaah sekalian, kita akan membahas hadis yang ke-80 yang kaitannya dengan keutamaan mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Di dalam hadis yang ke-80 ini, hadis datang dari Sahal bin Mu'az bin Anas dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allama 'ilman falahu ajru man 'amila bihi la yanqusu min ajrihi al-'amilu syai'." Siapa yang mengajarkan ilmu, maka ia mendapatkan pahala orang yang mengamalkan, tidak berkurang dari pahala orang yang beramal itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan oleh orang sesudahnya, ya, akan menjadikan bagi orang yang mengajarkan itu pahala yang besar, dan pahala itu akan terus menerus mengalir sampai hari kiamat, ya. Sama halnya ketika ada seorang atau orang tua yang mengajarkan, misalnya membaca Al-Quran kepada anaknya, mengajarkan surah Al-Fatihah kepada anaknya, maka anaknya pun mampu menghafal surah Al-Fatihah. Kemudian dia dengan surah Al-Fatihah itu, ya, diamalkan sebagaimana orang melakukan salat pasti membaca Al-Fatihah. Maka setiap bacaan yang dibaca oleh anaknya, maka orang tua mendapatkan pahala dari bacaan surah yang dibaca oleh anaknya. Begitu juga secara umum jamaah sekalian, orang yang mengajarkan Al-Quran kepada manusia, kepada orang, kemudian orang yang diajarkannya itu mengamalkan ilmu yang dia ajarkan, maka dia juga mendapatkan pahala seperti apa yang dilakukan oleh orang yang diajarkan tadi itu. Ya, ini merupakan keutamaan ilmu jamaah sekalian yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika seseorang itu telah meninggal dunia, maka pahala ilmu yang dia sebarkan itu akan tetap terus mengalir. Beda halnya dengan salat. Salat yang dilakukan oleh seseorang apabila dia telah meninggal dunia, maka dia tidak bisa melakukan salat lagi, ya. Akan tetapi seseorang yang mengajarkan ilmu tentang salat kepada orang lain, maka dia meskipun dia sudah meninggal, maka dia tetap mendapatkan pahala mengajarkan salat. Selama orang yang diajarkan itu melaksanakan salat, dia mendapatkan pahala dari itu. Kemudian orang yang diajarkan kemudian mengajarkan kepada orang lain lagi, maka kita mendapatkan dua tangga kebaikan, ya. Satu orang kita ajarkan kebaikan, maka kita mendapatkan kebaikan seperti apa yang kita ajarkan. Kemudian orang yang kita ajarkan tadi itu mengajarkan lagi kepada orang lain, kemudian orang setelahnya itu mengajarkan lagi kepada orang lain, maka pahala yang sangat besar yang dapat diraih bagi orang-orang yang mengajarkan ilmu, ya. Dan keutamaan seperti ini jamaah sekalian tidak akan dapat diraih kecuali bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Bagaimana orang akan mengajarkan orang lain tentang bagaimana tata cara sholat kalau dia tidak tahu sholat? Bagaimana seseorang bisa mengajarkan tata cara yang baik tentang kaifiyah wudu misalnya, kalau dia saja tidak tahu bagaimana wudu yang baik dan benar? Maka sebelum seseorang mengajarkan ilmu kepada orang lain, maka dia harus belajar, ya. Maka dia harus mempelajari daripada ilmu agama ini. Kemudian jemaah sekalian, dari hadis ini kita dapat mengambil faidah bahwa di antara ilmu yang disebutkan di sini yang paling utama adalah ilmu agama, ilmu yang berasal dari Al-Quran, dari Kitabullah dan Sunnah Nabi SAW. Inilah agama jemaah sekalian. Ya, agama itu yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari hadis Nabi SAW. Ini yang kita ajarkan kepada orang lain, yang pahalanya itu tidak akan terputus, ya. Bukan dari agama yang diada-adakan, sesuatu ilmu yang menisbatkan sebagai ilmu agama tapi dia bukan dari agama Islam. Apakah mungkin seseorang mendapatkannya dari hasil tirakat, ya, kemudian dia mendapatkan bisikan, atau dari hal-hal lain yang bukan dari sumber Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW?
Maka tentunya ilmu yang paling utama adalah ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ilmu yang dapat menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang dapat mendatangkan ketawaduan, yang dapat menimbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu agama, jemaah. Maka ketika ada seseorang yang belajar ilmu agama, kemudian dia tidak menjadikan, atau agamanya itu atau ilmu yang dia pelajari itu tidak menyebabkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ada yang salah. Apakah salah dari cara menuntut ilmunya, atau salah dalam berguru? Ya. Maka jemaah sekalian, ilmu agama yang benar, yang mulia ini, apabila kita pelajari, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin takut akan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan melakukan sesuatu kecuali dia akan menanyakan kepada dirinya, apakah perbuatan ini yang saya lakukan bisa mendatangkan kecintaan Allah atau tidak? Seperti itu jemaah sekalian. Itulah ilmu agama yang mendatangkan ketawaduan, ya, bukan justru seseorang belajar kemudian dari ilmu yang dia pelajari justru menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang takabur, gampang meremehkan orang lain. Ya, jangan seperti ini jemaah sekalian. Berarti ketika kita menuntut ilmu, kemudian ilmu yang kita pelajari menyebabkan diri kita ini menjadi sombong, tidak tawadhu, berarti ada yang salah. Ya. Karena jemaah sekalian, orang mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW itu juga dapat menyebabkan kesombongan. Makanya hati-hati, ya. Perhatikan di antara adab-adab dalam menuntut ilmu, ya. Perhatikan di antara niat-niat ketika kita mendatangi majelis-majelis ilmu, karena niat yang salah akan menimbulkan sesuatu yang berbahaya. Ya, salah satunya adalah sifat kesombongan, meremehkan temannya, ya, meremehkan orang lain yang belum mengaji, meremehkan gurunya. Nah, ini juga di antara, ya, kekeliruan atau kesalahan bagi para penuntut ilmu. Maka ilmu agama yang dapat mendatangkan kecintaan kepada Allah, yang dapat menimbulkan ketawaduan, ya, adalah di antara ilmu yang paling utama. Ya, bukan justru ilmu yang membuat manusia cenderung kepada cinta kepada dunia, ya, hingga akhirnya dia lupa akan, ya, tujuannya diciptakan di muka bumi ini. Ilmu agama yang kita pelajari ini adalah di antara ilmu agama yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan justru mengantarkan kita kepada cinta dunia, ya, bukan kepada cinta dunia jemaah sekalian. Karena ketika teman-teman sekalian datang ke tepi pantai, ketika kalian memasukkan jari telunjuk kalian ke air laut itu, maka apa yang menempel di telunjuk kita itulah sebanding dengan kenikmatan dunia. Sedangkan lautan yang luas itu adalah kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Maka ketika ada orang yang hanya sibuk mencari ilmu tentang ilmu dunia, dia tidak mencari atau menyibukkan dirinya atau memaksakan dirinya untuk mencari ilmu agama, maka sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang nanti yang akan menyesal, ya. Karena dengan ilmu agama ini jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita ketenangan, kebahagiaan, kesyukuran. Dunia itu ibarat air laut, apabila diminum tidak akan mendatangkan tidak akan dapat menghilangkan rasa haus. Justru ketika seseorang meminum air laut akan menimbulkan dampak yang lebih buruk dari keadaan yang semula, yang pertama, akan semakin haus, ya. Akan tetapi jamaah sekalian, agama ini adalah agama yang diibaratkan seperti air yang sejuk, ya, air yang dapat menghilangkan rasa dahaga.
yang dapat mendatangkan daripada ketenangan jiwa. Tidak ada di antara orang yang menuntut ilmu agama dengan cara yang benar kemudian hatinya menjadi gersang. Ya. Karena sebaik-baiknya orang menuntut ilmu adalah ilmu agama, mendatangkan ketenangan, didoakan oleh malaikat, ya, diampuninya dosa-dosa. Ya, itulah di antara keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu agama. Ya. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita agar kita menuntut ilmu, kemudian menyebarkan ilmu yang kita pelajari itu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada kita dengan ganjaran yang berlipat ganda. Kata Rasulullah di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Man da'a ila huda kana lahu min ajri mithlu ujuri man tabi'ahu." Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, mengajak kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan amalan tersebut sedikit pun. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengajarkan Al-Quran, maka orang yang mengajarkan Al-Quran itu mendapatkan pahala bacaan orang yang membaca Al-Quran tadi itu, tanpa mengurangi pahala orang yang membaca Al-Quran. Ya. Kemudian, وَمَنْ دَعَ إِلَى ضَلَالٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثِمِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثِمِهِ شَيْئًا. Dan barang siapa yang mengajarkan kepada orang lain kesesatan, keburukan, maka baginya dosa sama seperti dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dari dosa orang yang melakukan keburukan tersebut. Nah, jadi jamaah sekalian, ya, hendaklah kita menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Jangan menjadi pelopor-pelopor keburukan. Karena keburukan yang kita lakukan tadi itu akan dicontoh oleh orang lain dan kita mendapatkan dosa dari perbuatan orang yang mencontoh keburukan yang kita lakukan. Ya, ini bahayanya jamaah sekalian. Ya. Apa namanya, mengajarkan atau mengajak orang lain untuk melakukan keburukan. Ya. Dia tidak melakukan keburukan tersebut, tapi dia mendapatkan dosanya karena dia menyebarkan, mengajak orang lain untuk melakukan keburukan. Dan ini pasti akan terjadi jamaah sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas ini semua. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berbohong. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan seperti ini, maka pasti akan terjadi kepada diri manusia. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala sama seperti orang yang mengajarkan kebaikan tersebut. Maka ini di antara keutamaan jamaah sekalian, ya, kepada kita semua, hendaklah jangan bosan-bosan untuk mengajak, ya, orang lain, mengajak keluarga kita untuk melakukan kebaikan, untuk sholat 5 waktu, ya, menegur mereka ketika mereka lalai, ya, dengan dimotivasi oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan jangan pernah bosan jamaah sekalian. Jangan pernah bosan. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa'mur ahlahum bis-shalah." Perintahkan kepada keluarga kalian itu untuk mendirikan salat. "Wastabir 'alaiha." Dan bersabarlah ketika kalian, ya, menyuruh mereka untuk melakukan salat. Ya, jadi bukan perkara yang harus dilakukan 1-2 kali, tapi terus, ya, terus disampaikan kepada orang lain sehingga kita menjadi pelopor kebaikan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha wala yanqusu min ujurihim syai'a." Barang siapa yang memberi teladan yang baik lalu diamalkan oleh orang setelahnya, maka ditetapkan baginya pahala sama seperti pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi banyak di antara hadis-hadis Nabi jamaah sekalian yang memberikan motivasi kepada kita agar menjadi pelopor-pelopor kebaikan.
Ya, apa yang sudah kita pelajari di majelis-majelis ilmu, ya, yang kita sudah betul-betul tahu, maka hendaklah hendaklah disebarkan kepada orang lain. Ya. Ajak orang lain untuk mendirikan salat, ajak orang lain untuk datang duduk di majelis ilmu. Betapa besar keutamaan orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu. Kemudian hendaklah di antara kita jangan menjadi pelopor-pelopor keburukan. Karena keburukan yang dikerjakan oleh orang lain, karena dia mencontoh dari diri kita, maka kita akan mendapatkan dampak buruk dari keburukan yang orang lain lakukan. Maka jemaah sekalian, di antara orang yang paling banyak mendapatkan kebaikan di antara manusia adalah Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliaulah, ya, yang menyebarkan agama ini, menyebarkan kepada para sahabatnya, ya. Kemudian sahabatnya menyebarkan kepada orang setelahnya lagi, kemudian sampai kepada orang yang setelahnya lagi, sampai kepada kita, dan sampai kepada hari kiamat nanti, ya. Maka pahala orang yang sholat, yang membaca Al-Quran, yang berpuasa, ya, melakukan ibadah-ibadah di dalam syariat ini, semua tercatat di dalam amalan-amalan kebaikan Rasulullah SAW. Karena beliaulah orang yang pertama kali menyebarkan kebaikan, gitu kan? Rasulullah adalah orang yang mengajarkan ilmu agama ini kepada manusia. Dia sebagai utusan Allah, dia sebagai orang yang mengajarkan agama ini, dia orang yang paling tahu tentang agama ini. Diajarkan kepada para sahabatnya bagaimana cara membaca Al-Quran, ya, bagaimana tata cara salat, dan seluruh amal ibadah yang ada di dalam syariat Islam ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, betapa banyaknya pahala Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan oleh Al-Munawi rahimahullah, kata beliau, sungguh semua kebaikan kita dan amal soleh kita dan semua ibadah setiap muslim tertulis kepada lembaran-lembaran amal Nabi kita Muhammad SAW untuk menambahkan pahala beliau, dan beliau mendapatkan pahala sejumlah umat dengan berlipat-lipat ganda tanpa batas. Ya, karena umat Nabi Muhammad termasuk di antara umat yang paling banyak jamaah sekalian. Ya, umat Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Ya, banyak di antara orang-orang yang menyampaikan kebaikan, para ulama, para dai, ya, para masyayikh, menyampaikan ilmu. Ilmu itu datang dari mana? Ya, asalnya dari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mendapatkan kebaikan yang besar. Maka hendaklah kita menjadi seperti para penyeru-penyeru itu jamaah sekalian. Jangan sampai ilmu itu hanya sampai kepada diri kita saja, sampaikan kepada orang lain, agar kita mendapatkan pahala yang pahalanya itu terus mengalir. Ya, jangan bosan-bosan jamaah sekalian. Mungkin 1-2 kali kita mengajak orang lain untuk sholat, dia tidak mau, tapi mungkin besok dia bisa mau, atau mungkin lusa orang bisa mau. Jamaah sekalian, barang siapa yang merenungi daripada hadis-hadis Nabi ini tentang motivasi agar mereka menjadi pelopor-pelopor kebaikan, maka hendaklah kita meminta kepada Allah agar kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan itu. Ya. Kita diberikan semangat, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menyebarkan ilmu yang kita dapatkan. Dan di zaman sekarang itu jamaah sekalian, untuk menjadi para penyeru-penyeru kebaikan tidak selalu harus menjadi seorang dai. Tidak perlu, atau tidak selalu, bukan tidak perlu ya, tidak selalu harus menjadi seorang ustadz. Ya. Bisa jadi di antara teman-teman sekalian melihat postingan-postingan dakwah, ya, dari seorang masyayikh, dari seorang, ya, ulama, kemudian menyebarkan daripada ceramah-ceramah mereka itu. Ya. Mungkin kita tidak memiliki ilmu tentang apa yang diinginkan oleh umat ini, tapi setidak-tidaknya kita memiliki kuota, ya, untuk menyebar, menjadi bagian di dalam orang-orang yang menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Ya. Menyebarkan itu. Jangan hanya sekedar menyebarkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya bagi diri kita. Ya, menyebarkan kebaikan itu. Lihat ada ceramah bagus, share, kirim. Ya, bukan berarti kita sudah menjadi orang yang soleh.
tapi kita ingin menjadi orang yang ada di dalam bagian ya yang mendapatkan pahala ini. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian, di antara keutamaan orang yang menyampaikan kepada kebaikan adalah pahala yang tidak akan terputus. Ya, pahala yang tidak akan terputus. Ini di antara keutamaannya. Orang yang menyampaikan kebaikan, menyebarkan kebaikan, dia akan senantiasa mendapatkan pahala yang tidak akan terputus. Ya. Sama dengan ketika orang yang ya, menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah agama sehingga dia menjadi anak yang soleh misalnya. Kemudian anak kita menjadi anak yang soleh. Kemudian anak kita nanti mungkin akan berkeluarga dan dia akan mendapatkan rizki dari Allah juga anak yang soleh. Ya, betapa beruntungnya orang-orang yang seperti ini. Ya, punya anak, kemudian anaknya lagi punya anak sampai ke bawah, dan di antara mereka adalah termasuk anak-anak yang soleh. Ya. Dan kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak itu adalah kebaikan yang ditanamkan oleh orang tuanya. Ya, kebaikan yang ditanam oleh orang tuanya. Diajarkan dia sholat, diajarkan dia mengaji. Ya, maka ketika anak kita sholat, anak kita mengaji, itu kita mendapatkan pahala dari anak kita tadi itu. Ya, meskipun dia tidak meniatkan pahalanya itu untuk kita. Ya, karena pada dasarnya orang tuanya yang mengajarkan ilmu tadi itu. Kemudian jemaah sekalian, di samping kita menyebarkan kebaikan, tentunya juga kita harus menghindarkan diri kita daripada keburukan-keburukan. Ya, menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang dapat mencelakakan diri kita, daripada kezoliman, perilaku kita kepada orang lain, ya, atau mungkin kita menyebarkan di antara praktek-praktek keburukan, mengajak orang lain untuk melakukan kesyirikan, mengajak orang lain untuk melakukan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Ya, kalau ada orang yang melakukan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi, ya misalnya kita posting ada orang yang lihat, ya, maka kita akan mendapatkan dosa dari postingan yang kita sebarkan tadi itu. Ya. Mungkin ada di antara orang-orang yang ya menyeru kepada penyembahan-penyembahan kuburan misalnya, jamaah sekalian. Ya, dia sujud-sujud di kuburan itu. Nauzubillah min zalik. Ya, dan dibalut semua itu, ya, padahal itu adalah perkara kesyirikan, ya kan? Tidak boleh orang sholat di menyembah kuburan, ya, sujud-sujud. Bahkan di antara mereka ada yang sholat bukan menghadap kiblat, tapi menghadap kuburan. Ya. Kemudian ada di antara mereka yang menyeru orang lain untuk datang ke tempat itu, ya, untuk sama-sama melakukan ritual-ritual kesyirikan yang dibalut dengan perjalanan religi, ya, dia melakukan perjalanan religi, spiritual. Ya, apa yang bisa mereka dapatkan dari sana jemaah sekalian? Nah, ini di antara penyeru-penyeru untuk menyesatkan manusia. Ya, bukan mengajak kepada menyembah Allah, tapi mengajak manusia untuk menyembah manusia, menyembah kuburan. Datang ke kuburan minta-minta, ya. Kemudian sholat di situ. Bahkan sudah jelas-jelas Nabi kita Muhammad SAW melarang, ya, sholat menghadap ke kuburan. Tidak boleh. Ya. Maka inilah di antara keburukan yang kelak pahalanya dosanya akan mengalir kepada orang yang mengajak kepada keburukan. Maka jemaah sekalian, setiap muslim hendaklah merenungi daripada hidupnya. Adakah di antara kita yang jalan hidupnya itu menuju kepada hal-hal yang baik, setiap hari selalu bertambah ilmunya, menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, jangan justru menjadi orang-orang yang semakin hari justru semakin lemah keimanannya. Ya, kita harus merenungi diri kita ini. Sebenarnya saya ini mau kemana? Apakah saya menjadi orang-orang yang cinta kepada akhirat atau orang-orang yang cinta kepada dunia, sehingga kebaikan-kebaikan akhirat, ya, tidak dikerjakan oleh diri kita ini. Maka dari hadis yang kita pelajari ini jamaah sekalian,
kita dapat mengambil pelajaran berikutnya, yaitu apabila kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, maka bagi kita pahala sama dengan pahala orang yang mengerjakan amalan tersebut. Kemudian jamaah sekalian, ketika kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain, pasti ada yang namanya gangguan-gangguan, ya. Ketika kita mengajak kepada kebaikan, pasti ada yang namanya gangguan-gangguan, ya. Apakah mungkin orang yang kita ajak menolak, ya, ataukah mungkin ya kita mengajak orang lain kemudian diolok-olok, ya kan? Kita sedang belajar ilmu agama kemudian dia diejek-ejek misalnya, ya. Tinggalkan mereka orang-orang yang seperti itu, ya, jangan dengarkan, ya. Karena ketika kita melayani daripada ejekan-ejekan mereka itu, nanti kita sendiri yang akan menjadi gelisah, ya. Biarkan mereka orang-orang yang seperti itu. Dan itu adalah sesuatu yang lumrah, ya. Sesuatu yang memang akan terjadi jamaah sekalian. Tidaklah seseorang mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, ya, melainkan mereka akan mendapatkan ujian dan cobaan, ya. Jangankan kita mengajak orang lain, ketika orang melihat diri kita, ya, rajin ke masjid, ya, rajin ikut kajian, pasti ada aja orang-orang yang, ya, sinis kepada kita. Ada saja, ya, memang seperti itulah, ya. Apalagi kalau misalnya kita penampilannya sudah berubah, ya, sudah banyak mata yang, ya, sinis kepada kita, ya, aliran inilah, aliran itulah, ya. Orang sudah mengecap kita sebagai orang yang aneh, ya, orang yang tidak seperti biasanya, ya. Memang seperti itu jamaah sekalian. Apa kata Rasulullah SAW? Agama ini datang dalam keadaan yang asing dan akan kembali menjadi asing, ya. Bagaimana tidak jamaah sekalian, ketika Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada kita, hendaklah bagi laki-laki sholat di masjid. Banyak di antara mata manusia ketika melihat orang yang rajin ke masjid, ya, mereka mengatakan, sok suci saja, ya, seperti itu jamaah sekalian. Ada di antara orang yang kemudian mengaplikasikan sunnah Nabi kepada dirinya, ya, misalnya seperti memanjangkan jenggot, memotong kumis, ya, kemudian menggunakan celana di atas mata kaki misalnya. Mereka merasa, banyak di antara orang-orang Islam yang merasa asing gitu. Padahal itulah agama ini, ya, itulah agama sebenarnya itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi SAW, dikatakan orang yang ketinggalan zaman, ya. Kenapa bisa seperti itu jamaah sekalian, ya? Padahal inilah agama, ya, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka jemaah sekalian, apabila kita diganggu oleh orang lain dalam proses hijrah kita, dalam proses perjalanan menuntut ilmu kita, maka biarkanlah mereka, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau engkau dikata-katai oleh orang-orang jahil, ya, orang yang tidak suka dengan kebaikan ini, maka katakan salam, tinggalkan saja, ya, jangan dihiraukan, jangan dihiraukan, ya, jangan dihiraukan, ya. Karena itu akan menyebabkan hal-hal yang lebih, kalau misalnya diladeni, akan mendatangkan mudarat yang lebih besar bagi diri kita. Alih-alih kita membela diri, malah justru kita kembali terjerumus kepada dunia kita yang lama, ya. Mungkin di antara teman-teman, ya, ada yang berteman dengan orang yang fasik, ya, ada yang berteman dengan orang yang zalim, ya. Kalau diladeni terus, ya, lama-lama kita gabung dengan mereka lagi. Maka jemaah sekalian, sebagaimana hadis yang telah kita pelajari, ya, kita sudah paham bersama bahwa siapa yang mengajarkan ilmu kepada orang lain kemudian diamalkan oleh orang tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang mengerjakannya. Nah, ini menjadi motivasi bagi kita semua jemaah sekalian, ya, menjadi motivasi agar ilmu yang kita pelajari, ya, kita sebarkan kepada orang lain. Tapi ingat, jangan lupa, apa yang kita pelajari ini juga, ya, harus kita aplikasikan kepada diri kita juga,
Ya, harus kita aplikasikan kepada diri kita. Jangan sampai kita seperti sebuah lilin, ya, yang menerangi di sekitarnya, tapi ya, lilin itu habis meleleh, terbakar oleh api. Ya, jangan seperti itu jemaah. Ya, jadi kita harus menjadi pelopor kebaikan. Di sisi lain, ya, kita juga di antara orang-orang yang paling utama di dalam menjalankan ilmu yang kita sebarkan tadi itu. Ya, ketika kita mengajak orang lain ke masjid, ya, setidak-tidaknya kita tidak boleh alpa datang ke masjid. Ya, harus orang-orang di antara orang-orang yang harus rajin ke masjid. Ya, kalau kita di antara orang-orang yang mengajak orang lain untuk meninggalkan keburukan, maka kita juga harus meninggalkan keburukan yang kita sampaikan kepada orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang namanya manusia pasti ada yang namanya salah, ada yang namanya futur, ya. Kondisi manusia di mana ada rasa-rasa bosan, itu biasa jemaah sekalian. Ya. Itu akan dirasakan oleh siapa saja. Bukan hanya sebagai penuntut ilmu, tetapi orang-orang yang menyampaikan ilmu kadang-kadang ada yang merasa futur, ya. Ada merasa sesuatu yang tidak nyaman kepada dirinya. Tapi itulah, ya, dunia ini. Itulah biasa. Sudah tidak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan. Maka jemaah sekalian, ya, para ulama kita menyebutkan di antara bentuk pembelajaran ilmu yang bisa dibagikan kepada orang lain ada dua macam. Ya. Apakah mengajak dengan lisan atau memberikan contoh? Ya, memberikan contoh. Jadi ada orang yang mungkin dia tidak mengajak orang lain secara lisan, tapi dia mempraktekannya. Ya, mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dia setiap hari pergi sholat, dilihat oleh tetangganya, dilihat oleh orang lain. Ya, dia ada termotivasi. Orang lain ada termotivasi dari diri kita misalnya. Ada orang lain, di antara amalan-amalan yang, ya, kita tidak mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, tapi kita mencontohkan langsung, ya. Kemudian orang lain meniru apa yang kita kerjakan, maka ini juga di antara, ya, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an jemaah sekalian, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Ini di antara pujian Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang orang lain melakukan kemungkaran. Ya. Kamu adalah umat yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perkara-perkara yang mungkar. Ya. Ya. Dan keutamaan yang lain jemaah sekalian, di antara keutamaan mengajarkan ilmu adalah ia akan mendapatkan pahala yang semisal, ya, dari amalan orang yang melakukan kebaikan tadi itu. Ya, ini harus kita ingat-ingat terus jemaah sekalian, ya, karena agar kita termotivasi begitu loh. Ketika kita melihat kekurangan dari orang lain, ketika kita menasehati mereka bukan berdasarkan kebencian, tapi berdasarkan kecintaan kita kepada saudara kita. Mungkin ada di antara teman-teman kita yang sholatnya belum benar misalnya, maka kita mengajak mereka, menegur mereka dengan cara yang baik, ya, dengan motivasi kita mengajarkan kebaikan kepada mereka yang nanti pahalanya dia akan mengalir kepada diri kita. Ya, mungkin takbiratul ihramnya kurang benar, ya, mungkin rukuknya kurang benar, maka kita datang kepada dia memberikan nasihat, ya. Atau mungkin bacaan Al-Qur'annya masih belum benar, maka diajak untuk, ya, belajar Al-Qur'an dengan baik dan benar. Itu yang pertama jemaah sekalian, untuk memotivasi diri kita. Kemudian yang kedua, orang yang mengajarkan ilmu berarti telah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, belajar kemudian menyampaikan ilmu, berarti dia di antara orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukan perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara-perkara yang mungkar. Ya. Tapi kalau kita tidak melakukan perkara seperti itu, maka kita tidak mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai kuntum khairu ummah, ya, umat yang paling terbaik. Ya, kita tidak mau menegur, kita tidak mau menjadi orang-orang yang menjadi pelopor kebaikan, maka tidak menjadi umat yang terbaik kalau seperti ini.
Kalau kita mau menjadi terbaik menurut Allah, maka hendaklah di antara kita menjadi penyeru-penyeru, ya, penyeru kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar. Kemudian menyebarkan kebaikan adalah termasuk di antara tolong menolong di dalam ketakwaan. Allah menyuruh kita untuk melakukan tolong menolong di dalam ketakwaan ini, jamaah sekalian. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, hendaklah kalian tolong menolong dalam perkara kebajikan dan ketakwaan. Mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan adalah saling tolong menolong. Mungkin saudara kita tidak paham, tidak tahu, ya. Mungkin di sisa hidupnya dia tahu agama yang benar itu seperti apa yang diajarkan oleh nenek moyangnya misalnya. Padahal apa yang dia lakukan mungkin bisa saja keliru. Maka hendaklah di antara orang-orang yang sudah belajar itu menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Ya. Karena banyak di antara orang yang hari ini mereka rajin sholat, ya, mereka juga puasa, bahkan mungkin mereka naik haji, umroh misalnya. Tapi di antara mereka masih melakukan perkara-perkara yang berbau kesyirikan. Ya, dari mulai dia mau pergi haji sampai di tanah suci sana dia melakukan kesyirikan. Ya. Apa yang dia lakukan, apakah di atas sepengetahuan dia? Mungkin bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena ketidaktahuan mereka. Ya. Karena mungkin sudah dianggap menjadi kebiasaan, sudah dianggap menjadi tradisi, ya. Maka kesyirikan itu dia bawa sampai di tanah suci. Ya. Bahkan ketika di tanah Arafah, ya, mereka melakukan ritual-ritual kesyirikan. Ya. Kemudian ketika ada di Mina, mereka melakukan ritual-ritual kesyirikan. Ya. Dan yang paling banyak itu jamaah yang dilakukan oleh jamaah-jamaah kita di Indonesia ini. Ya, ketika sampai di Arafah, ya, mereka datang ke Jabal Nur, ya. Sana ditulis macam-macam, ya. Bahkan ada yang sampai bawa KTP, ya, ada yang macam-macam, ya. Bentuk-bentuk kesyirikan. Makanya penjaga-penjaga yang ada di sana itu melarang itu semua. Ya. Karena mereka tidak bisa baca bahasa Indonesia, ya bilang haram. Ya, tidak boleh. Banyak di antara mereka, ya, melakukan hal-hal yang dilarang di dalam syariat. Karena mungkin ketidaktahuan mereka. Ya, maka hendaklah di antara kita menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Mungkin ada keluarga kita yang hendak naik haji, ya. Kita sudah tahu bagaimana ilmunya orang yang naik haji. Ya, maka sampaikan ilmu itu kepada mereka. Ya. Atau mungkin ada di antara, ya, orang-orang yang, ya, akan pergi melakukan ibadah umroh misalnya, melakukan ritual-ritual di rumahnya sebelum keberangkatan. Ya, ini di antara perkara-perkara yang mungkin sudah menjadi kebiasaan mereka misalnya. Ya, padahal itu adalah perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Ya. Maka hendaklah di antara orang-orang yang sudah tahu memberikan informasi kepada orang yang tidak tahu. Ya. Bahkan ada di antara orang-orang yang sedang tawaf, ya, sedang sa'i, ya, membaca zikir-zikir yang berbau kesyirikan misalnya. Dan ingat jemaah sekalian, kesyirikan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak hanya sekedar menggugurkan pahala ibadah itu sendiri, ya, tapi dapat mengeluarkan kita dari agama Islam ini. Ya. Apalagi kita tahu kalau perkara itu adalah perkara kesyirikan misalnya. Maka ini sangat berbahaya ketika ada seorang muslim, ya, yang rajin sholat, yang sudah banyak melakukan amal ibadah, tapi masih terjerumus kepada perkara-perkara yang berbau kesyirikan. Demikian jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan di dalam belajar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan agar kita senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu dan menyebarkan kebaikan. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.